Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktivani dengan NIM 222519084, kelas 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis real pada materi sifat urutan pada bilangan real. Baik, untuk sifat urutan pada bilangan real yang akan saya jelaskan di sini ada dua. Yang pertama itu kepositifan atau positivity dan ketaksamaan atau bisa disebut dengan inequalities. Untuk yang pertama yaitu kepositifan atau positivity. Nah, untuk definisi sifat urutannya yaitu ada subset tak kosong P anggota R, yang dimana P ini merupakan bilangan real positif subset dari bilangan real. Nah, maka bilangan positif ini memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, jika A, B anggota bilangan real positif, maka A ditambah B anggota P, yang dimana artinya jika dalam bilangan real positif ini yang berlaku di sini yaitu pada sifat penjumlahan, maka operasi penjumlahan itu berada di P yang artinya sifat tertutup pada operasi penjumlahan. Nah, untuk yang kedua, jika A, B anggota bilangan real positif, maka A dikali B anggota P. Yang dimana jika A dikali B, hasil perkaliannya itu tetap di P. Dengan kata lain bahwa dalam P berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian. Yang ini. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, jika A anggota bilangan real positif yang memenuhi tepat satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu A anggota bilangan real positif, A sama dengan 0 dan negatif A anggota bilangan real positif. Yang dimana di sini disebut dengan sifat trikotomi. Yang ini. Mengapa disebut dengan sifat trikotomi? Karena membagi bilangan real ke 3 bagian ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ketaksamaan atau bisa disebut dengan inequalities. Nah, untuk definisinya yang pertama, jika A anggota bilangan real positif, maka dapat ditulis A lebih dari 0, yang dimana A adalah bilangan real positif. Dan yang nomor 2, jika A anggota bilangan real positif gabungan 0, maka dapat ditulis A lebih dari sama dengan 0, yang dimana A adalah bilangan real non-negatif. Untuk yang ketiga, jika negatif A anggota bilangan real positif, maka A kurang dari 0, yang dimana A adalah bilangan real negatif. Selanjutnya untuk yang keempat, jika negatif A anggota bilangan real positif gabungan 0, maka dapat dituliskan A kurang dari sama dengan 0, yang dimana artinya itu A adalah bilangan real non-positif. Nah, di sini dapat dilihat ya, mengapa di sini lebih dari dan di sini lebih dari sama dengan. Nah, kita lihat lagi pada sebelumnya, yaitu jika A anggota bilangan real positif, maka di sini A dapat tulis A lebih dari 0. Dan dapat dilihat juga di sini, untuk yang nomor 2, A gabungan bilangan, untuk A anggota bilangan real positif gabungan 0. Nah, ini dapat dituliskan A lebih dari sama dengan 0 karena di sini ada tambahan dengan gabungan 0. Nah, begitu pula dengan yang negatif, yang dimana di sini dituliskan kurang dari. Karena kan jika negatif A anggota bilangan real positif, maka dapat dituliskan A kurang dari 0. Dan untuk yang nomor 4 sini, negatif A anggota bilangan real positif gabungan 0,
maka dapat dituliskan A kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti itu untuk perbedaannya. Selanjutnya, untuk lanjutan pada definisi ketasamaan. Nah, jika A kurang dari B, anggota bilangan real positif, maka dapat ditulis A lebih dari B atau B kurang dari A. Dan yang selanjutnya, satu lagi, jika A dikurang B, anggota bilangan real positif, gabungan 0, maka dapat ditulis A lebih dari sama dengan B atau B kurang dari sama dengan A. Selanjutnya, akibat dari ketasamaan. Itu ada dua ya. Yang pertama, A, B anggota bilangan real, maka hanya satu relasi berikut yang berlaku. A lebih dari B atau A sama dengan B atau A kurang dari B. Yang dimana 3 ini merupakan sifat dari trikotomi yang sudah saya sebutkan atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika kita akan membuktikan, misalkan di sini yang A, B anggota bilangan real, maka A dikurang B merupakan anggota bilangan real. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, di sini jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka A sama dengan B. Nah, di sini kita akan mengandaikan ya, dengan membuktikan dengan bukti kontradiksi. Yang dimana A tidak sama dengan B, maka A dikurang B atau A lebih dari B atau A dikurang B. Nah, maka di sini bertentangan dengan hipotesis yang awal ini yang untuk akibat 2.3 yang pertama ini. Sehingga akibat dari situ dapat membuktikan bahwa dua buah bilangan ini sama, A sama dengan B. Selanjutnya untuk teorema 2.4. Nah, di mana di sini diberikan sebarang A, B, C anggota bilangan real. Untuk yang nomor pertama atau nomor 1, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Nah, di sini kan diketahui yang kita akan buktikan yaitu A lebih dari C. Yang dimana dapat dituliskan A dikurang C lebih dari 0. Nah, seperti pada definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini juga sudah diketahui bahwasanya A lebih dari B itu dapat ditulis A dikurang B lebih dari 0 dan yang B lebih dari C maka dapat ditulis B dikurang C lebih dari 0. Maka jika kita uraikan, perhatikan di bawah sini A dikurang C sama dengan A dikurang B ditambah B dikurang C. Nah, untuk A dikurang B itu merupakan bilangan positif dan B dikurang C merupakan bilangan positif. Nah, penjumlahan pada dua buah bilangan yang ini maka akan menghasilkan bilangan positif sehingga A dikurang C lebih dari 0, maka A lebih dari C. Nah, maka terbukti untuk yang nomor pertama. Selanjutnya untuk nomor yang kedua, jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Nah, maka dapat tuliskan ya, A ditambah C dikurang B ditambah C lebih dari 0. Nah, dapat ditulis di sini, perhatikan ya untuk nomor 2, pembuktiannya itu A ditambah C dikurang B ditambah C sama dengan, nah dapat lihat di sini untuk C ini maka habis ya, untuk C ini habis, sisanya itu A dikurang B. Nah, A dikurang B lebih dari 0. Mengapa seperti ini? Lihat ya untuk nomor 2 di sini kan jika A di sini
Saya ganti warna terlebih dahulu. Untuk A lebih dari B, maka dapat dituliskan A dikurang B lebih dari 0. Maka untuk pembuktian yang nomor 2 ini terbukti. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Nah, maka dapat dituliskan AC dikurang BC lebih dari 0. Kita dapat lihat ya untuk pembuktian nomor 3 di sini AC dikurang BC sama dengan AC ditambah, nah di sini kan negatif BC, maka ditulis di sini negatif BC. Nah, di sini kita menggunakan sifat aljabar. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan sifat distributif, yang dimana di sini kita lihat dulu ya terlebih dahulu di sini ada C dan C. Nah, itu dapat kita letakkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri yang merupakan sifat komunitatif. Maka akan diperoleh sini A dikurang B dikali C. Yang dimana di sini ya kita lihat kembali ke atas untuk A dikurang B yang seperti kita ketahui bahwasanya untuk A lebih dari B itu A dikurang B lebih dari 0 merupakan bilangan positif. Dan untuk yang C juga merupakan bilangan positif. Mengapa? Dikarenakan lihat di sini untuk dua buah bilangan jika dikalikan maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, sehingga dengan demikian diperoleh AC dikurang BC lebih dari 0. Berdasarkan definisi AC lebih dari BC. Seperti itu. Selanjutnya kita akan latihan pada teorema 2.5. Jadi mana di sini nomor 1, jika A tidak sama dengan 0, maka A kuadrat merupakan bilangan positif. Di sini juga untuk nomor 2, 1 lebih dari 0 merupakan bilangan positif. Dan nomor 3, jika N anggota bilangan asli, maka N merupakan bilangan positif. Nah, kita akan buktikan ya. Untuk bagian yang pertama itu, di sini kan diketahui A tidak sama dengan 0. Maka A kuadrat lebih dari 0 untuk setiap A bilangan real. Maka pada kita di sini akan menggunakan sifat trikotomi, yang dimana di sini A tidak sama dengan 0, maka A kurang dari 0 atau A lebih dari 0. Nah, untuk A lebih dari 0, maka dapat dituliskan ya, untuk A kuadrat itu dapat ditulis A dikali dengan A, yang dimana jika dua buah bilangan dikalikan maka akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga A dikali A sama dengan A kuadrat lebih dari 0. Nah, untuk A kurang dari 0, maka dapat dituliskan ya, jika kita pindahkan ya, untuk jadi negatif A lebih dari 0. Sehingga dapat tulis A kuadrat sama dengan negatif A dikali dengan negatif A. Nah, lebih dari 0. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini kita menggunakan sifat aljabar, sehingga A kuadrat lebih dari 0. Sehingga untuk nomor 1 itu terbukti. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu 1 lebih dari 0. Nah, kita lihat pada nomor 1 yang dimana di sini A kuadrat lebih dari 0. Nah, di sini kita misalkan A-nya itu kita misalkan 1, maka dapat ditulis 1 kuadrat lebih dari 0. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kan di sini berarti 1 dikali 1, yang dimana dua buah bilangan jika dikalikan maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, sehingga untuk 1 lebih dari 0 merupakan bilangan positif. Selanjutnya, untuk N, di sini ya, N anggota bilangan asli, maka N lebih dari 0. Nah, di sini kita misalkan menggunakan induksi matematika, yang dimana kita menggunakan angka 1 saja. Berarti ini ya, seperti yang sebelumnya, pada nomor 2, 1 lebih dari 0 itu merupakan bilangan positif. Nah, selanjutnya kita misalkan N itu dengan K. Berarti K lebih dari 0. Nah, di sini kita akan membuktikan K ditambah 1 lebih dari 0. Nah, dikarenakan tadi 1 yang ini, 1 lebih dari 0 itu merupakan bilangan positif, dan K juga
K lebih dari 0 juga merupakan bilangan positif, maka K ditambah 1 lebih dari 0 merupakan bilangan positif. Nah, sehingga menurut sifat ya, menurut prinsip matematika di sini N ya, di sini N lebih dari 0 untuk setiap N bilangan asli. Nah, maka terbukti. Nah, selanjutnya untuk pembahasan soal sifat urutan. Untuk soal yang pertama, jika 0 kurang dari C kurang dari 1, tunjukkan bahwa 0 kurang dari C kuadrat kurang dari C kurang dari 1. Untuk penyelesaiannya, di sini dapat ditulis 0 kurang dari C kurang dari 1. Nah, kan di sini kita tahu ya, 0 dikurang C dikurang dari 1. Maka dapat ditulis berarti C lebih dari 0. Dan ditulis kembali untuk C kurang dari 1. Nah, untuk C kurang dari 1, maka dapat dituliskan 1 dikurang C lebih dari 0. Seperti ini ya. Nah, perhatikan lagi di sini untuk C lebih dari 0 dan 1 dikurang C lebih dari 0. Maka di sini kita akan menggunakan sifat distributif. Nah, berarti C dikali 1 dikurang C. Maka akan menghasilkan, nah di sini kita akan mengkalikan air pancur. Nah, jadi menghasilkan C dikurang C kuadrat lebih dari 0. Mengapa demikian? Dikarenakan di sini diketahui ya, tadi C lebih dari 0 dan sini 1 dikurang C lebih dari 0. Seperti itu. Nah, kemudian kita tuliskan kembali untuk C dikurang C kuadrat lebih dari 0. Maka dapat dinyatakan C kuadrat kurang dari C. Nah, maka dapat tulis di sini ya, C kuadrat kurang dari C. Seperti itu. Lanjutkan perhatikan jika di sini C lebih dari 0. Maka jika kita ingin mencari C kuadratnya, maka C kuadrat lebih dari 0. Atau 0 kurang dari C kuadrat. Nah, dikarenakan 0 kurang dari C kuadrat, dan di sini ya tadi ya, untuk C kuadrat lebih dari C, maka dapat di sini ya, dan C kuadrat kurang dari C, maka dapat disimpulkan bahwa 0 kurang dari C kuadrat kurang dari C. Selanjutnya dapat kita tuliskan kembali karena kita ketahui 0 kurang dari C kuadrat kurang dari C, dan di sini C kurang dari 1 ya, C kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa 0 kurang dari C kuadrat kurang dari C kurang dari 1. Maka untuk soal pembahasan nomor 1 terbukti. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal pembahasan sifat urutan nomor 2 yaitu jika A, B anggota bilangan real, tunjukkan bahwa A kuadrat ditambah B sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, bentuk soal ini yaitu jika dan hanya jika. Maka atau sehingga ada dua pernyataan pada soal ini. Nah, untuk pernyataan yang pertama yaitu A kuadrat ditambah B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. B sama dengan 0. Untuk pernyataan kedua yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka A kuadrat ditambah B sama dengan 0. Nah, berarti di sini kan ada dua ya pernyataan, berarti untuk kita akan menyelesaikannya untuk arah atau bukti ke arah ke kanan. Yang pertama jika A, B anggota bilangan real, nah untuk memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, yang ditunjukkan ini ya, A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Yang dimana untuk syaratnya itu A ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mengandaikan dengan bukti kontradiksi, yang dimana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. B tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama itu A tidak sama dengan 0, maka A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Untuk yang kedua, B tidak sama dengan 0, maka B lebih dari 0 atau B kurang dari 0. Dikarenakan ya A kuadrat atau tadi yang sudah kita ini tahu ya, untuk A lebih dari 0 atau A
kurang dari 0, maka A kuadrat itu lebih dari 0. Begitu pula dengan yang B, ya di sini kan B lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka dapat tulis B kuadrat lebih dari 0. Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari 0. Nah, berarti pengandaiannya itu salah. Sehingga jadi untuk A itu sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Maka terbukti untuk arah yang ke kanan. Selanjutnya, untuk bukti ke arah yang kiri, kan jika tadi pertanyaannya itu ya, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka akan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Maka akan menghasilkan 0 di sini. Maka untuk buktinya terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Nah, maka dari bukti dari arah kiri dan bukti arah kanan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.